A. Asyarah. Asyarah. Kalau 20, ishrun. Isrun. Sah kan 3. Salasarun. Salasun. 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 Arba'ah kan 4. 40, Arba'un. arba'un. Oh, arba'un. Khomsah 5. Khomsarun. Khomsah 5. 50 khomsun. Oh, khamsun. Sitah 6. 60 situn. Susah juga ya, aku belum belajar kalau itu. Ya, kalau dipraktekin ya nggak susah lah. Wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah, sitta, sab'ah, thamaniya, tis'a, Asyarah. Asyarah. asyara. Asyara. 20 ishrun. Isyrun. 30 salasun. Isyrun salasun. Arba'un. Arba'un. Khomsun. Khamsun. Sittun. Susah, nantilah aku tulis saja. Sittun. Sab'un. Sab'un. Samanun. Tis'un. Mi'ah. 100 mi'ah. 200 mi'atain. 100% God and 100% is human. Who is this? 200% berarti. Emang ada benda 200%. 100%. Something like that. Who is this? Ana mafi ma'lum. Nyong orang ngerti. Nyong orang ngerti. Nyong orang ngerti kayak kowe, udah ke private binding ya, nyong lagi iya. Nek bisa ngapak, nah mengko otomatis bisa bahasa Inggris. Nek kepengen bisa bahasa Inggris, belajar ngapak disit. Ya udah ajarin aku ngapak logatnya ngapak terus coba abang Hartono ngapak nanti ku ikutin seperti orang ngapak pada umumnya coba. Iya, nyong lagi madang. Yang banyak kosakatanya yang banyak nanti ku ikutin aku mau Ngomong kopi ya. Nah coba. Kia nangkene jam 1 wengi, aku lagi madang sebabnya nyong kencoten. Nyonge mangan gedang, mangan apel, terus mangan apa gitu jenenge ya? Kurma direndam. Kurma direndam bahasa kerennya apa? Itu loh minuman kesukaan Nabi. Nang kene kencoten jam 1 bengi nyong lagi mangan apel, mangan gedang. Ya, fasih banget Rika lah. Apa lagi tadi? Aduh, dia siapa ya? Dia orang Wyoming masih gadang aja nih. Ada anak sih ngerti Wyoming. Kayaknya lagi nang Wyoming. Oh Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz kalau gitu aku mau belajar sama Pak Ustadz aja nanti bahasa Arab. Ya kan aku nggak tahu kakak. Ya salah. Aku panggil abang. Yang memang biasa baik. Aku panggil abang kan nggak salah daripada aku panggil tante itu baru salah. Siapa Gi ya? Anonim. Apa Ki ya? Ngomong ngintip. Anonim siapa Lagi bang, bahasa Kebumen bang, lucu loh bahasa itu. Jadi aku pengen belajar. Ya itu juga ciptaan Tuhan ya, jangan aja digeguyuni. Gitu. Enggak, tapi aku pengen belajar gitu sama kayak bahasa Arab gitu kan. Ya itu juga udah budaya kita gitu, bukan ketawa ini, tapi logatnya itu kan kayak kental kali gitu kan ya. Iya, itu beda sama Jawa pinggir itu beda. Coba bang ngomong lagi bang, aku pengen bisa loh bang. Mengkoki siapa sih sang penjajah harus diilhami Roh Kudus. Jadi apanya ini?
Aku lagi kursus bahasa Kebumen loh guys sama Pak Bahasa Ustadz. Kebumen, bahasa Arab boleh, bahasa Bahasa Inggris Arab, boleh, bahasa bahasa Spanyol juga boleh. Iya, iki nangkene jam 1 wengi. Jam ah, 1 16 menit. stop. Iya Terus kita jam 7 wengi jam 1 16 menit. Nah, Isa. terus senyongnya kencoten. Nyonge mangan mangan apel. Terus enyonge kencoten, enyonge mangan apel. Hmm. Mangan apel, mangan apa pela? Mangan yogurt. Apa itu yog? Oh, susu itu. Yogurt itu ya Ya, enak itu asem-asem itu. Greek yogurt. Enak Greek itu. yogurt. Enak itu. Bahan dasarnya ya susu. Susu. Susu terus difermentasi kayak gue lah. Heeh. Mudeng apa Kalau yang rasanya? nggak tahu susu, bahan dasarnya pentil guys, pentil. Hmm. Ora apa-apa ya, Cek. Mbak Tirin nyong. Di jam Ora 1 apa-apa. beneran ngomong. Ora papa, ora pepe. Enggak ngerti Pak Ustad. Kia jam 1 wengi rana wong dewekan, tapi kencoten. Pak Ustad, di sana banyak orang Indonesia kah? Aja diundang Pak Ustadz lah, katoni apot. Di sana banyak Pakai bahasa ngapak, C. Pakai bahasa ngapak. kayak mana ngomongnya nggak ngerti. Di sana tuh nangkana. Oh, nangkana Apa? lo kepriben kayak kue. Takon apa? Di sana banyak orang Indonesia kah? Gitu. Oh gitu mau nanya itu. Nah. Nangkana apa kayak wong Indonesia nih? Gue. Oh, nangkana apa akeh wong Indonesia? Akeh orang wong Indonesia nih. Nangkana apa akeh wong Indonesia nih? Ora je asis sitik asis saipet Ora je esi sitik esi sipet. tak ipet. Udah Pak Ustadz, nanti aku mau tanya dulu sama ilham Roh Kudus nanti biar aku bisa tunggu dulu. Aduh. Di dodolan kerupuk di kerupuk Palembangan di Cek. Ada itu kerupuk Palembang. Nanti aku dikira ngemis Pak Ustadz, padahal aku jualan. Ya lah, jualan itu sunnah Rasul loh. Ya udah, aku mau ngambil kerupuk Palembangku ya kawan-kawan. Nanti kalau kalian mau order bisa ya. Oh ala orang ngapak-ngapak. Orang kepenak. Janganlah nanti akunku kena ban juga. Pak Ustadz bos hotel betul. Siapa sih gue sih? Siapa sih? Siapa ya Rika ya? Siapa ya? Kita ini ngerti aku banget. Sang penjelajah anonimus siapa sih? Pak Ustadz kok kenal sama Jai? Maksudnya tahu di Komal Jai? Lah Jay kan terkenal. Terkenal sampai ke Amerika loh Jay, nggak sadar ya? Udah ya Allah. Jay Iya, itu Pak. kan terkenal kan soalnya kan online terus karo si Riva, karo si Yoga, karo si Olan, karo si Bang Juma. Iya. Kan jadi terkenal. Oh kayak kie. Iya kayak gue lah. Nah kayak gue guys. Jadi kayak gini Pak Ustadz, aku tuh udah nggak boleh lagi buka Komal sama sama netizen, bukan netizenku yang ini ya, ada lagi tuh. Katanya semua ngajiku tuh salah, sholawatku tuh salah semua. Nah itu nggak boleh lagi ku buka. Emang nggak boleh Pak Ustadz kalau orang belajar itu buka di Komal daripada Ya, aku. bagus kok bagus. Biarin aja Jay, pede aja. Kamu juga belajar. Dari yang orang asing sempurna. Udah fase kok.
Wis ngerti tajwid, wis ngerti Sedikit-sedikit makhorijul belajar. makhorijul huruf. Kemajuan besar loh, Cik. Hebat. Bagus, bagus. Oke, ku baca hafalanku ya. Mumpung ada Pak Ustadz guys, aku mau baca hafalanku. Pak Ustadz mau surat pendek apa? Ayo. Abasa wa tawalla. Itu nggak pendek Pak Ustadz. Apa bel apa ya? Apa? Indahnya Farhat ki wong ndi? Apa baik Pak Ustadz? Apa baik mengko kowe nang kono, aku nang kene, kowe nang kono, kabeh nang kie-kie. Ya wis apa bae apa bae. Alfi, apa bae? Inyong kencot ora, kowe kencot ora, al kafirun al kie mbula. Siapa sih ya? Komen baca nih. Siapa ya? Oke, ku baca al kafirun ya. Doa minta makan jai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa makan nggak ada doa minta makan. Bismika Allahumma Turu. nggak ada turu guys, agar doa makan kayak Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Gue kayak gue ngono lo. Siapa ya yang Rika siapa sih mantap terus? Fansnya Pak Ustadz itu. Pak Ustadz ini tinggal di Amerika guys. Dia itu apa namanya? Bukan Ustadz. Oh bukan Ustadz guys, Ustazah. Beliau adalah Muslim yang tinggal di Amerika dan beliau adalah bos besar perhotelan. Oh kalian kalau mau ke Amerika DM lah sama Pak Ustadz. Jangan Amin nanti doanya kalian tapi DM. belum. Siapa sih Rika? Bayu apa ya? Masya Allah, tabarakallah, betul. Dek Vi, kau di mana Dek? Sehat kau Dek? Sibuk kau kayaknya. Aduh, kayak kau ngerti banget sih. Rika siapa sih Jane? Kencotan nih nyonge. I'm hungry so much. You hungry so much? I'm handsome so much. I think so. I'm handsome so much. But you use mask so everybody don't know. Jangan You banyak-banyak. you are using mask. Jangan banyak-banyak. Mafi muskilah je, mafi muskilah ta'al. Ya Allah, ya Allah. Mafi muskilah. Memang pertama saya itu ngefans banget sama Bang Zuma karena gara-gara disuruh Bang Zuma colok pandat pendeta akhirnya ya saya tersadar gitu. Yang kedua memang Yang bulan ya, patang bulan ya je ya. Kue mau Siapa? apa patang bulan ya? 7 sekarang 7. Oh, wis pitung bulan ya. Belum kan baru Desember. Sekarang bulan berapa sih? Lupa. Jadi bulan keempat masuk kelima. Januari, Februari. Iya 5 bulan 6 bulan. 5 bulan. Iya. Hebat loh, udah fasih, ikroknya udah bagus. 5 bulan. Karena saya ngaji setiap hari Pak Ustaz jam 3 pagi sampai setengah 6. Iya, emang harus banyak praktek. Makanya saya kalau malam itu memang karena dalam diri saya itu saya mencatat di sebuah kertas kecil 1 tahun ini saya harus bisa membaca Al-Quran, entah itu benar Dan atau menulisnya belum. juga, C. Ya, menulisnya entah itu benar nulis. atau belum, saya harus bisa membaca Al-Quran. Kalau nulis ini baru masuk dan saya nulis huruf H itu masih kayak lollipop. Ya apa-apa. Al-Quran itu bukan kitab biografi, Pak. Tidak semuanya masuk ke dalam itu, Pak. Boleh Pak saya tanya? Andi kan tadi Anda sudah bertanya, nanti boleh nggak saya tanya? Kalau Pak Ustadz bertanya, baru saya tidak tahu jawab ya. Nanti Pak Ustadz kecewa.
Nggak Oh, apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. enggak sih, Nggak saya apa-apa. cuma mau Silakan jawab. tanya aja gitu. Apa yang dilakukan Yesus dari umur 13 sampai dengan 29 tahun? Ah, itu aja pertanyaanku. Itu saya tidak tahu itu. Nah, Ya ini. Pak, Bahaya ini. Pak Hendrik, pendeta pun nggak sanggup jawab itu Pak. Jangan Pak Hendrik. Dari ratusan pendeta nggak mampu jawab itu Pak. Karena memang tidak ada dijelaskan dalam Bible secara eksplisit. Ada lagi Kalau Yesus dilahirkan Pak dalam Bible di mana Pak? di Bethlehem. Di Bethlehem atau di kota Daud? Ya, itu Bethlehem, kota Daud itu Bethlehem. Oh sama. Ya. Dalilnya mana Pak? Saya tidak hafal. Oh di Lukas 2 nomor 11. Ya, betul. Di situ dikatakan telah lahir juru selamat. Yesus itu telah lahir juru selamat Kristus Krius di kota Daud. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, di Ya. Bethlehem tanah Yehuda. Yehuda. Nah, Ya. padahal kata Tuhan di situ Pak bukan Tuhan. Original teksnya Tuhan. Coba baca original teksnya di situ Krios. Cuma LAI menerjemahkannya menjadi Tuhan. Padahal di situ adalah Tuhan, Krios. Sama dengan Yohanes 13 nomor 13. Tidak ada satupun dalam Bible menerangkan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Yang ada adalah utusan. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 8:42, Yohanes 5:30. Yohanes berapa lagi, Bang Jai? Banyak. Tapi kalau Nabi Isa di dalam Al-Quran itu adalah seorang yang suci, ya betul tidak itu, Ustaz? Nabi Isa itu adalah di situ dikatakan mengandung seorang anak yang suci. Suci dalam artian suci daripada hubungan biologis. Begitu. Bahkan dalam Tapi- Al-Quran dikatakan Pak Henrik, dalam Al-Quran secara jelas dijelaskan bahwasanya Yesus itu adalah hamba Allah, diutus kepada bangsa Israel. Bahkan pernah disinggung oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 116. Mengapa engkau tidak menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Isa menjawab, tidaklah pantas aku memposisikan diriku pada bukan posisiku. Itu dikomparasi dalam Matius 7 21 sampai 23. Pernah baca Pak? Dalam Matius 7:21 itu seiring apa yang dikatakan dalam Al-Quran, Yesus menolak dipertuhankan. Makanya dalam Matius 7:21 sampai 23 Yesus berkata, tidaklah mereka yang mengatakan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Allah yang di surga. Baru Yesus berkata, mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bernubuat atas namaku, menyembuhkan orang sakit atas namaku, hari ini aku telah berterus terang kepada kalian. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian daripadaku, karena kalian pembuat kejahatan. Justru dalam Matius 7:21 sampai 23, orang yang menyeru kepada Yesus Tuhan akan diusir daripada kerajaan surga. Nah, kalau itu bisa saya jawab, tapi tidak usahlah saya jawab. Oh, Silakan nggak mau dijawab dijawab. saja. Saya jawab. Tapi Jawab tidak usah aja, saya jawab nggak itu. apa-apa lu. Jawab aja, Tidak usah, jawab aja. tidak usah. Nanti kita Tidak lebih usah. buktikan lagi siapa pengajaran sesat itu. Tidak usah saya jawab itu. Itu sudah apa namanya? Saya sudah menentang itu kalau saya jawab itu. Silakan dijawab aja. Iya, Pak. Nanti di Enggak usah dijawab itu. Ya, saya mau apa namanya? Yang saya mau apa namanya? Sampaikan bahwa inti pengajaran yang saya tahu tentang inti pengajaran Kristen itu adalah mulai dari apa namanya? Seluruh isi Bible, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu adalah intinya adalah penyelamatan manusia. Itu saja kalau yang saya pahami dalam Bible itu. Baik Pak, Oke, interupsi satu aja. Saya mau nanya, Bapak kan tadi Tuhannya Yesus. Mohon maaf sekali lagi ya. Pernahkah Yesus berkata, akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja? Kalau kata-kata yang seperti itu kan kata-kata
kata-kata kita sendiri. Itu bukan itu Bapak yang kan Tuhannya bukan Yesus itu nih. yang dituliskan. Ya, Bapak kan Tuhannya Yesus nih. Maka saya tanya, pernahkah Yesus berkata, "Akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja"? Itu kata-kata siapa itu? Yesus, Tuhannya Bapak Yesus kan ya? Pernahkah Yesus Ya. berkata, "Akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja"? Selayaknya atau ayat 14, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni". Kalau yang apa namanya yang mendekati dengan jawaban seperti itu Bukan mendekati. adalah Jadi pertanyaan saya ganti. Sebutkan di dalam Bible, pernahkah Yesus berkata, "Akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja"? Ada nggak, Pak? ada Yohanes 13 ayat 13. Di Tetapi situ tidak persis berias, dengan Pak. kata-kata tidak persis dengan kata-katamu tadi itu. Oh, tidak ada berarti ya? Oke, saya boleh Persis dengan bernarasi kata-katamu. kayak gitu. Tapi Karena sama maknanya. Maknanya sama. Jawabannya nothing. Tidak ada. Yang ada justru Yesus berkata, "Sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ucapan atau sabda Yesus tersebut memberikan sesuatu pengertian kepada kita bahwa Yesus itu bukan Allah atau Tuhan yang harus disembah, karena Dia hanyalah seorang nabi atau rasul. Untuk lebih jelasnya, mari Bapak ya, kita simak kisah di dalam Alkitab itu sendiri pada Injil Matius 4 pasal ke-8 sampai dengan 10, yaitu ketika Yesus dicoba oleh iblis sebagai berikut, Pak. Ya, saya bacakan, Pak ya. "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, 'Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.' Maka berkata Yesus kepadanya, 'Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan.'" Nah, kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia berbakti. Matius 4 pasal ke-8 sampai dengan ke-10. Nah, ayat tersebut di atas, Pak, itu cuma seputar kisah tentang percobaan di padang gurun, Pak ya. Ketika Yesus akan dicobai iblis, sebelumnya iblis mencoba Yesus dengan menyuruh membuat batu-batu jadi roti itu, Pak. Bapak pernah baca itu? Namun tidak berhasil. Pernah. Pernah ya, Pak ya. Lalu, Pak, dari ucapan Yesus ternyata, Pak ya, yang dapat kita pahami, yang pertama, iblis tahu bahwa Yesus mengajarkan tauhid, yaitu menyembah kepada Allah saja, la ilaha illahu. Terhadap iblis saja Yesus perintahkan bahwa menyembah dan berbakti itu hanya kepada Allah saja, bukan lainnya, bukan pada dirinya. Iblis tahu, Pak, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sebab jika Yesus itu Tuhan, Pak, tentu kata-kata Yesus sebagai berikut, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah aku Tuhan Allahmu, dan hanya kepadaku saja engkau berbakti." Betul, Pak? Yesus sendiri, Pak, yang memberikan kesaksian bahwa nyembah dan berbakti itu hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Mengapa justru Yesus yang dijadikan sesembahan oleh saudara-saudara kita umat Kristen? Dalam kitab suci Al-Quran, Pak ya, Nabi Isa itu yang ya Yesus lah bilang kayak gitu kan, juga mengajarkan tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya, bukan juga kepada dirinya. Coba Pak, itu saya kalau nggak salah nanti Pak Ustadz yang bacakan ininya ya, Al-Qur'annya, karena saya masih belajar di surat Al-Imran ayat ke-51, artinya itu sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus kalau nggak salah itu. Lalu juga ada Pak, bahkan dalam kitab Taurat Musa ulangan 6 pasal ke-5 dikatakan bahwasannya Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, yaitu Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Nah itu Pak. Jadi tidak ada Pak ya. Cukup. Jadi masih panjang sih. Cukup dulu, saya mau ajak Pak Ustadz, dua orang ini memahami tentang ayat di Yohanes 1, Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, ini cocok kita Pemahamannya kupas. Pak Ustadz dengan itu. Oke. Ini kalau kita Pak, ini pendeta ini, dua-dua pendeta ini Anda lari kemana? Apalagi tentang konsep penebusan dosa yang Anda katakan tadi.
kita bisa menjawabnya dengan tuntas. Saya kasih 25 data tentang pertaubatan. Nah, sementara ajaran tentang konsep penebusan dosa itu adalah ajarannya Paulus. Bukan Tapi itu, bukan kita- itu, Ustaz. Oke, kita lari ke Yohanes 1 nomor 1. Iya, betul. Oke. Coba dijelaskan. Pada mulanya bagaimana adalah penjelasannya firman. Pak Ustadz. Saya mau dengar penjelasannya Pak Ustadz tentang itu. Bagaimana Pak Ustadz jelaskan? Kan ayat ini yang dijadikan masalah begini, soal saya terima atau tidak itu bukan tidak perlu Iya. kita perdebatkan ya. nggak perlu. Ya, yang penting Kita di saya sini mau tidak dengarkan bagaimana penjelasannya Pak Ustadz. di sini tidak saling memaksakan Pak untuk Betul, kita cuma diskusi ya. Kenapa kemudian Yohanes 1 nomor 1 ini yang dijadikan validasi untuk merujuk kepada Yesus itu Tuhan Pak? Kami tuh firman yang menjadi manusia. Gitu Pak. Iya, makanya saya minta Oke. Pak Ustadz jelaskan bagaimana pendapatnya Pak Ustadz. Iya, ayat ini dijadikan sebagai rujukan referensi orang Kristen menuhankan Yesus karena disangkanya firman yang menjadi manusia itu terkhusus hanya kepada Yesus. Padahal mulanya adalah firman, kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah, kemudian firman itu menjadi daging. Nah, firman yang menjadi manusia inilah yang dikatakan menjadi Yesus, padahal tidak secara eksplisit menjelaskan bahwasanya firman yang menjadi manusia ini adalah Yesus sehingga dijadikan Tuhan. Padahal kalau kita merujuk kepada perjanjian lama dengan perjanjian baru, saya mulai dari perjanjian baru, yaitu dalam Matius 4 nomor 4. Tidak usah Pak Ustadz jelaskan yang begitu, itu saja. Bagaimana penjelasannya Sabar. tentang itu saja. Ya, tidak usah. Oke, makanya saya komparasikan. Saya komparasikan dengan ayat lain. Dalam Matius 4 nomor 4 dikatakan manusia hidup bukan hanya daripada roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yang kedua, dalam Yesaya 55 nomor 11, ketika Allah menghendaki sesuatu, maka dia berfirman, maka tidak kembali firman itu sebelum menjadi sesuatu yang Allah inginkan. Dalam Mazmur 33 nomor 9, ketika Allah menghendaki sesuatu maka ia berfirman, maka jadilah sesuatu itu. Jadi ayat yang saya bacakan tadi ini 3 dijadikan sebuah referensi bahwa setiap yang terjadi di muka bumi ini itu lewat firman. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ketika Allah menghendaki sesuatu maka cukup mengatakan kum fayakun, jadilah maka jadilah. Sebegitu pula dalam Bible. Ketika Allah menghendaki sesuatu dalam Mazmur 33 nomor 9, sama, menghendaki sesuatu maka cukup berfirman. Manusia bukan hanya daripada roti saja, akan tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan dalam Matius 4 nomor 4. Berarti betul Yohanes 1 nomor 1 bahwa firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Karena apa? 3 ayat itu menyatakan setiap yang terjadi di muka bumi ini terjadi karena firman Tuhan. Tepuk tangan, darah Yesus. Mantap. Jadi gini Pak. Anda lari kemana Pak? Ini Bang J ini kuasai ini semuanya Bang J. Luar biasa. Bil. Intinya sudah sangat jelas tadi. Jadi gini Pak, apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz saya juga dan orang-orang Muslim, sebenarnya kami tidak atau orang-orang Muslim ini tuh tidak mengajak Anda untuk menjadi seorang Muslim. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengislamkan manusia kalau tidak dari hati sendiri. Karena Islam itu contoh saya, sekeras apapun hati saya, masuklah kau ke Muslim, masuklah kau, nggak akan bisa kalau tidak dari hati sendiri gitu. Kalau Bapak contoh Bapak tadi, saya tidak memakan kehendak orang-orang Kristen perihal menerima atau tidak. Kami hanya menjelaskan seperti ini. Jadi yang namanya sejarah itu kan ada periodisasi, ada babakan waktu. Jadi kita tarik benang merahnya, babakan waktunya. Kalau orang yang digunakan chip oleh Tuhan, yaitu akal, ya pasti akan menerima. Begitu Pak. Jadi kami tidak memaksakan, la ikraha fidin. Begitu, kami tidak memaksakan. Karena itu semuanya ada dalam diri masing-masing gitu. Yang jelas, pada ujung pengajaran Yesus, saya tidak mau diusir seperti di Matius 7, 22 dan 23. Itu tadi. Bapak pernah baca Matius 7, 22 dan 23? Pernah, tapi kan untuk menghafal saya tidak menghafal. Oh, itu ayat-ayat sangat bagus loh Pak. Ya, artinya kan apa namanya, kita bukan bagian pengajar, kita kan cuma jemaat biasa. Nah, apalagi kami ini Bang, kami ini orang Muslim.
Loh kok kami lebih hafal daripada pendeta? Kamu kan wajar lah, kamu apologet Islam kan? Kan di dalam TikTok ini pasti Ustadz menyandang sebagai apologet ya kan? Bapak Tapi nggak kemarin- takut. Bapak nggak takut Silakan, nanti Bang. diusir sama Yesus? Kalau kata-kata itu tadi ayat berapa lagi tadi itu? Matius 7:21 sampai 23. Itu akhir Iya. pengajaran Yesus. Kalau Akhir saya pengajaran boleh Kristen saya itu tanggapi. ada di Matius Boleh saya 7, tanggapi? pasal 22 dan 23. Sebab pada hari terakhir itu Boleh, banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan dibalik Pak ya. Boleh saya tanggapi? Boleh silakan. Boleh saya tanggapi? Ya silakan. Ya. Ya di situ dikatakan banyak orang yang mengatakan Tuhan Tuhan, tidak mengatakan bahwa semua orang Kristen mengatakan Tuhan Tuhan yang akan diusir dari dalam kerajaan itu. Tetapi saya tidak menyangkal bahwa semua pengikut Yesus itu apakah semua akan diterima, kan tidak. Loh, Tidak semua gini, diterima. Pak. Pertanyaannya begini, sebab hari terakhir itu banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Orang yang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan diusir Pak ternyata. Tunggu dulu, Nah, saya lanjutkan dulu. Orang yang Saya akan ke lanjutkan dulu. surga, dialah yang Saya akan lanjutkan dulu, mengikuti Ustaz. kehendak Bapakku yang Kasih surga. dulu kesempatan Bang Jai. Kasih kesempatan Oke. dulu Bang Jai Bentar, dia aku jelaskan. Saya lanjutkan dulu. Pasal Oke, kedua-tiganya. sabar dulu Pak. Sabar Pada dulu hari kita terakhir kasih Bang Jai itu, dulu. Habis ini sudah ya. Enyahlah kau daripadaku, sebab aku tidak mengenal engkau. Kalian semua pembuat Iya, kejahatan. saya sudah paham, Nah, sudah nah. paham, sudah. Di agama Sudah mana paham. itu Pak? Saya tanya, saya kerucutkan. Itu agama mana? Apakah agama Muslim, Hindu, atau Kristen yang memanggil Yesus itu Tuhan? Silakan. Tidak bisa kita framing dulu, diam, saya jelaskan dulu saya apa yang saya tahu. Apa yang saya tahu saya akan Silakan, sampaikan. Ya, Jangan langsung framing dong. Lo nggak framing, itu pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Ya, jangan langsung framing. Itu yang dimaksud dalam hal ini orang yang mengaku percaya kepada Yesus dan sudah bernubuat demi nama Yesus, sudah mengusir setan di dalam nama Yesus, tetapi masih banyak firman Tuhan yang tidak dijalankannya. Nah, itu yang dihardik oleh Yesus bahwa saya tidak mengenal engkau. Bukan berarti semua yang percaya kepada Yesus itu akan diusir. Bukan itu, Bang. Bukan itu. Tolong dipahami lah. Dipahami baik-baik. Ya. Begitu. Oke Pak, tapi jangan baca Matius 7:21-nya. Yang dibaca 7:23-nya ya Bang Jai. 723-nya. Pada hari terakhir, Nah. pada hari terakhir, coba baca Bang Jai. Bapak itu udah hafal kok Ustaz katanya. Belum hafal. Coba baca Bang Jai. Dan kemudian aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, karena kalian semua pembuat kejahatan. Jadi orang yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat menggunakan nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, pada akhir hidupnya nanti akan diusir oleh Yesus. Gitu. Oke, kita buktikan Makanya lagi saya Bang bilang. Jai. Kita Silakan, mau Pak. buktikan Makanya lagi Bang saya Jai. bilang, Bang Hendrik, itu kan- Itu kan pengajaran Tuhan Yesus itu, Oke, pengajaran ya. Tuhan Yesus itu di dalam Injil itu yang menurut abang ini bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu harus dipahami dengan ilham Roh Kudus yang dari Tuhan Yesus juga, bukan berarti harus dibaca secara letterlet saja, karena beginilah hambatan bagi kami orang yang bukan mempelajari tentang Alkitab, tetapi kami hanya membaca apa yang kami bisa baca, yaitu bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Kita tidak mempelajari tentang original teksnya. Kan ada khusus yang bisa mempelajari original teksnya, yaitu ada orang-orang yang mengajar. Itu begitu. Oke, Bapak nanti bisa kalau kita ke original teks bahaya loh Pak. Theos bukan jadi Allah loh Pak, jadinya dewa. Kenapa nanti jadinya kok Allah itu? enggak sorry, intermezzo itu. Pak, pernah baca enggak Pak? 1 Korintus 2 nomor 6. 1 Yohanes 2 nomor 6. Pernah. Bunyinya saya nggak apa, hafal. Saya enggak hafal. Waduh, bahaya Barang ini. siapa yang mengaku aku hidup di Ada dalam bahaya, dia, ada bahaya itu, Pak.
Oke, Enggak, kita maksudnya kok buktikan enggak ya. hafal gitu. Apa ya? Kalau Tidak saya bahaya, sih tidak bahaya hanya itu. mencintai Karena kitab Alkitab suci tidak bisa itu kan dihafal semua, tidak bisa. bukan menghafal sih Pak. Ya memang sih Bible itu nggak bisa dihafal karena nanti kalau udah hafal ternyata direvisi bahaya juga bedanya itu. Ah gitu. Soalnya beda. Nggak ada nuzulul Bible tuh nggak ada. Saya aja masih hafal loh Pak 1 Yohanes 2 pasal 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, ia Begini, wajib hidup sama begini. seperti Kristus telah hidup. Kalau nada-nada daripada si mualaf ini kok saya dengar ini hanya mempersalahkan Bible terus. Oh, saya tidak mempersalahkan sama sekali. Begini Bang Henrik. Kenapa saya Ya. angkat 1 Yohanes 2 nomor 6? Karena kita mau buktikan di sini siapa sebenarnya yang mengikuti Yesus, Islam apa Kristen. Tuh Pak. Boleh Pak kita lanjut? Boleh, silakan. Tuh Pak. Kristen. Iya. Coba saya tanya Kita dulu mau Pak. buktikan di sini. Maaf, saya tanya dulu Pak. Barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirinya, maka harus hidup sama seperti Yesus hidup. Apa yang salah Bapak ikuti? Dari yang Yesus ikuti. Oke, kita buktikan, abang, apa Pak. yang harus diikuti? Oke. Dalam Nehemia 8 pasal 7, ketika Esra memuji Tuhannya, dia berdiri lalu mengatakan Allah Maha Besar. Kalau dalam Islam Allahu Akbar. Kemudian mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan amin. Kemudian sujud sampai muka sampai ke tanah. Saya Betul. tanya kepada Bapak, orang yang beribadah seperti ini Islam apa Kristen? Kristen juga bisa begitu. Oke, secara umum yang sujud beribadah ke sujud seperti sujud sampai ke tanah dan di awalnya mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kemudian disujud. Jujur Pak, yang beribadah seperti itu Islam apa Kristen secara umum? Apakah Nabi Nehemia juga mengatakan apakah Nabi Nehemia itu percaya kepada Allahu Akbar? Begini Pak, ini kan perjanjian lama, kitab yang diyakini Kristen. Di situ ketika Esra berdiri memuji Tuhannya. Nah, saya tanya kepada Bapak, yang beribadah seperti ini Islam apa Kristen? Jujur aja Pak, jujur. Kalau prosesi melakukan doa itu tidak akan sama semua. Oke, saya tanya Pak secara umum, yang melakukan ibadah seperti ini, tolong kejujurannya Pak, karena penonton dibawa minta kejujuran. Yang beribadah seperti ini Islam apa Kristen? Yang bagaimana ini cara beribadah? Oke, beribadah berdiri, ketika mengawali ibadah itu berdiri, kemudian Nah, Kristen mengatakan juga Allah berdiri. Maha Besar. Saya bukakan ya. Kristen juga berdiri. Saya Pak. Ya, bukakan kita silakan dibukakan Bang Jai, silakan. Daripada nanti kita dibilang framing, saya bukakan ya. Saya bukakan ya Pak, izin ya Pak ya. Saya bukakan ya. Ya kan Kristen juga berdiri Pak. Sujud juga, Kristen juga sujud. Apanya lagi ditanyakan? Yang kita tanyakan secara Ini umum Pak ya. Pak. Nehemia Pak ya. Ini Pak ya. Aduh, kurang nggak kelihatan ya. Bacakan saja Bang Jai. Nah ini ya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, ini ada di mana Pak? Ini, oke saya tanya Pak, yang beribadah seperti ini secara umum Islam apa Kristen Pak? Jujur, saya minta kejujurannya Bapak. Saya jujur, Kristen juga begitu Pak. Yang secara umum Pak? Secara umum sama semua, begitu juga. Astagfirullahaladzim. Berdiri bisa juga Yalah. bersujud. Biarkan penonton yang menilai. Yesus disunat pada hari ke-8. Yang mewajibkan sunat Islam apa Kristen? Bagi apa namanya bagi Jujur orang Pak, jujur Kristen Pak. itu, Saya minta kejujurannya Bapak. Yesus Jujur disunat tentang apa pada hari ke-8. Yang mewajibkan sunat apa agama Islam apa agama Kristen? saya tidak tahu tentang ajaran sunat di Astagfirullah. Islam dan di Kristen. Yang Oke. saya tahu sunat itu adalah jujur, adat orang Pak. Yahudi. Jujur Ada Pak, orang yang Yahudi. mewajib, oke saya ulangi lagi Pak ya.
Yesus disunat pada hari ke-8. Yang mewajibkan sunat Islam apa Kristen, Pak? Jawab dengan Kristen jujur. tidak mewajibkan. Kristen tidak mewajibkan. Berarti Islam yang mengikuti Yesus. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ketika Yesus mati dikafani, yang mati dikafani Islam apa Kristen, Pak? Nah, itu saya tidak tahu. Tidak tahu lagi. Berarti Pak, Anda tidak jujur. Saya ulangi Pak ya. Yang beribadah seperti Nehemia itu adalah Islam. Yang sunat mewajibkan sunat adalah Islam. Yang mati dikafani adalah Islam. Seluruh Ya, yang betul. dilakukan Islam itu mengikuti juga Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi lahir kemudian Muhammad sebagai nabi terakhir, Hataman Nabiyun, sebagai nabi penyempurna. Izin, Maka izin, Islam Ustaz. adalah Izin, agama Ustaz. yang benar. Izin Ustaz. Ustaz izin. Boleh saya izin? Oke, silakan. Begini, Ustadz sudah mengaku bahwa Ustadz itu adalah pengikut Yesus. Nah, sekarang saya bertanya tentang ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang mengatakan, janganlah engkau membenci musuhmu, tetapi sayangilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Apakah ada ajaran begitu di dalam Al-Quran? Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami melindungi harta, darah dan kehormatan kalian. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memusuhi kafir zimmi sama dengan memusuhi taman Nabi. Tapi apa ajaran Rasulullah kepada kami? Kasihilah mereka, lindungi harta, darah dan kehormatan mereka. Barang siapa yang memusuhi mereka sama dengan memusuhiku. Siapa yang menyakiti kalian sama dengan menyakitiku, kata Rasulullah. Makanya ketika kemudian ada Islam yang memperlukan Anda tidak layak, maka tidak mewakili ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran kasih yang sebenarnya. Itu firman Allah atau firman Nabi? Pak Ustadz, Tufikum. Ya, oke, lanjut Bang Jai. saya tanya Pak Ustadz, kalau iblis itu apakah musuh Pak Ustadz? Iya, saya enggak tahu. Silakan Anda Bang Jai, silakan masuk Bang Jai. Oh, enggak, ini saya mau turun soalnya tentara Romawi sudah manggil saya. Cuma mau nanya, apakah kalau iblis itu adalah musuh? Iya. Berarti Iblis itu apakah saya adalah Pak musuh, Hendri- Pak. Oke, berarti Pak Hendri, apakah kita harus mengasihi musuhmu? Berarti kita harus mengasihi iblis? Makanya ada di dalam Alkitab, Bang, bahwa musuh yang Berarti sesungguhnya iblis harus itu dikasihi adalah- ya? Kayak mana itu? Berarti iblis harus dikasihi kalau iblis musuh. Kayak mana itu? Ini musuh tentang Saya langsung manusia, aja ke bukan poinnya tentang gitu. iblis. Saya harus langsung ke poinnya aja Tentang gitu. iblis. Kita tidak berbicara tentang iblis. Loh, saya katanya apakah iblis adalah musuh? Musuh. Berarti kita harus mengasihi iblis. Nah, kayak mana jawabannya? Silahkan dijawab menurut Bapak. Itu sangat Oke logis Pak, loh, oke Pak. Pak. Oke Pak, karena Bapak sudah mentok, izin Pak saya turunkan Pak ya. Mungkin Bapak terlalu pusing. Jadi terima kasih hadir di komal saya. Terima kasih banyak hadir di komal saya, tapi tolong renungkan apa yang kami sampaikan dengan Bang Jai. Tolong direnungkan baik-baik. Oke. Terima kasih Pak ya, Anda sudah santun. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan naik ke komal saya Pak ya. Insya Allah. Iya. Jadi Masya Iya, Allah, saya mau 2000. kawan yang ada di bawah. Jangan lupa di follow akun Ustadz Felix dan akun saya yang belum follow. Ya, 2.600 penonton yang ada di bawah. Silakan follow akun kami berdua. Kita ini adalah ya ikut bagaimana mendakwakan agama tauhid ini sehingga la takunu fitnah, tidak ada lagi manusia yang menyembah ya sesama manusia di muka bumi ini. Jadi ya kalian tidak pernah terlepas daripada berperan penting dalam perjuangan kami. Tanpa kalian di bawah kami tidak bisa ya tidak bisa kuat dalam memperjuangkan agama ini. Kami butuh dukungan kalian. Ya, silahkan di follow akun kami berdua. Ya, yang belum follow akun saya silahkan di follow.
Ya teman-teman yang sudah follow akun kami berdua, jazakumullah khairan kasiran ya. Jazakumullah khairan kasiran. Hanya Allah yang ya membalas atas segala kebaikan antum semua. Jazakumullah khairan kasiran. Ya silakan oten-oten yang lain mumpung masih ada waktu ini, masih ada waktu, mari kita berdialektika. Pak Ustadz, saya izin undur diri, ini ibu saya sudah ada Oh, ya oke. meeting. Mau Terima kasih, ini Bang Jai. belum makan. Baik, sehat Salam selalu untuk sama- kawan-kawan yang ada di bawah. Salam sehat, doakan semoga saya tetap istiqomah dalam iman Islam dan sehat selalu untuk kita semua. Pak Ustadz sehat selalu. Terima kasih atas Amin, amin. ilmu-ilmu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.